Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih. Selamat datang dalam acara Open House SMP Sinkarolus Bengkulu untuk siswa-siswi feeder dari SD Sinkarolus Bengkulu. Yang terhormat Mem Nelly selaku Kepala Sekolah SMP Sinkarolus Bengkulu, yang terhormat Bapak Ibu Guru dari SD Sinkarolus Bengkulu dan juga dari SMP Sinkarolus Bengkulu, serta anak-anak sekalian yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat ya, walaupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus bersemangat, kita tetap harus percaya bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu. Ya, selamat datang dalam acara Open House untuk siswa-siswi feeder dari SD Sinkarolus Bengkulu. Baik, sebelum kita lanjutkan acara kita pada hari ini, perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya adalah Miss Riris, mengajar bahasa Inggris di SMP Sinkarolus. Mungkin beberapa dari adik-adik ada yang belum tahu ya, adik-adik dari SMP Sinkarolus, dari SD Sinkarolus. Saya saat ini mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Baik, sebelum beranjak lebih lanjut ke acara kita pada hari ini, Miss Riris akan membacakan rambu-rambu open house virtual pada pagi hari ini. Silakan disimak ya. Yang pertama, siswa-siswi mengenakan seragam sekolah. Yang kedua, siswa-siswi wajib bergabung di Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Sudah ada sekitar 66 participants dalam Zoom meeting kali ini. Lalu yang ketiga, siswa-siswi menuliskan nama lengkap, ya. Jadi silakan di-rename dulu yang namanya belum nama lengkap pada ID Zoom masing-masing. Siswa duduk dengan rapi dan sopan. Selama Zoom berlangsung, tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain seperti makan dan minum. Lalu chat hanya digunakan untuk bertanya. Latar atau background saat mengikuti Zoom dalam keadaan rapi, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun pada tampilan screen atau layar. Saat pembukaan dan penutup Zoom, posisi kamera on sehingga wajah terlihat, mikrofon dan dalam posisi off supaya tidak menimbulkan kebisingan kecuali pada saat sesi tanya jawab. Itu untuk rambu-rambu kita hari ini, dan kameranya silahkan diaktifkan terlebih dahulu teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Selamat datang juga kami ucapkan untuk Ibu Agnes selaku Kepala Sekolah dari SD Sinkarolus. Selamat bergabung dalam virtual open house SMP Sinkarolus Bengkulu. Ya, baik anak-anak dan Bapak Ibu guru terkasih, sebelum kita memulai acara virtual open house pada hari ini, kita akan membuka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pak Joshua. Kepada Pak Joshua kami persilahkan. Sebelum kita memulai open house kita pada pagi hari secara virtual, marilah Bapak Ibu serta anak-anak terkasih, kita hening sejenak mengucap syukur kepada Tuhan agar acara open house kita hari ini diberkati dan dapat berjalan dengan lancar. Bapak akan memimpin doa dengan secara agama Katolik, anak-anak Bapak yang lainnya boleh mengikutinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan kasih karunia-Mu. Kami Engkau satukan dalam acara open house hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, dan jadikanlah kegiatan ini semua bermanfaat kepada kami. Persatukanlah kami dengan diri-Mu dalam ikatan kasih, dan buatlah kami setia pada yang benar. Karena kami berkumpul dalam nama-Mu, semoga kami memupuk dengan cinta kasih, sehingga pertemuan kami berkenan kepadamu. Semua doa, harapan, dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Ya, terima kasih Pak Joshua sudah memimpin doa pembuka pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, boleh dong semua kameranya diaktifkan dulu. Miss pengen lihat nih wajah-wajah ganteng dan cantik adik-adik dari SD. Bapak Ibu guru juga silakan kameranya diposisikan dalam posisi on, begitu. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita itu dulu salam tarakanita dulu biar lebih semangat. Ayo semuanya ya. Boleh mau diaktifkan dulu mikrofonnya supaya suaranya kedengaran pada saat salam tarakanita, boleh juga. Kameranya juga harus dalam posisi on. Baik. Salam tarakanita. Satu hati, semangat. Iya, terima kasih, semangat sekali. Senang banget Miss dengernya, antusias sekali. Ya udah lama nggak salam tarakanita bareng di sekolah, secara virtual juga bisa. Baik anak-anak, acara selanjutnya yang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Nelly Kristiana SPD. Silakan anak-anak menyimak setiap acaranya dengan baik. Karena apa? Karena nanti ada kuis. Nanti ada kuis yang berhadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya pulsa. Hadiahnya itu banget ya, apa sesuai banget dengan kebutuhan kita sekarang. Jadi silakan anak-anak menyimak dengan seksama setiap materi dan acara yang akan disampaikan pada hari ini. Baiklah, kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Nelly Kristiana. Kepada Mem Nelly, kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Mem. Selamat pagi. Oke, thank you. Ya. Yang saya hormati Ibu Agnes, Kepala Sekolah SD Sin Karolus Bengkulu. Yang saya hormati para wali kelas 6 dari SD Sin Karolus, ada Pak Arjo, Bu Emil, dan Bu Anas, serta anak-anak kelas 6 yang saya kasihi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Pagi, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Pagi sangat senang sekali Bapak Ibu guru, terutama Mem Nelly dan semua guru bisa bertemu dengan anak-anak SD Sin Karolus setelah sekian lama kita tidak bertemu, walaupun pada pagi hari ini kita hanya lewat media Zoom ini. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu guru semua untuk mengenal apa, siapa, dan bagaimana SMP Sin Karolus. Tujuannya itu sudah memantapkan pilihannya, bulan lagi akan beralih statusnya dari pelajar SD, yaitu tingkat lanjutan berikutnya. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak harus meyakinkan diri dulu. Mem Nelly percaya kalau anak-anak sudah memantapkan pilihannya, yaitu akan bergabung bersama Bapak Ibu guru di SMP Sin Karolus ini. Anak-anak pasti sudah yakin dan sudah tahu tentang SMP Sin Karolus. Jadi hari ini kita hanya memantapkan saja anak-anak, dan guru-guru SMP Karolus percaya kalau anak-anak itu sudah menjatuhkan pilihannya, jadi tidak usah ragu lagi, karena anak-anak cukup kalau nanti sudah ada tatap muka, cukup istilahnya itu melompat saja, tidak usah lompatannya jauh, dengan tidak usah energinya terlalu banyak terbuang, anak-anak sudah sampai. Hanya dulu waktu anak-anak mungkin kelas 3 ya, sudah ada di SMP ini, anak-anak sudah melihat sepintas, oh mana yang
Mem Nelly, mana Miss Riris, mana Pak Jo. Jadi anak-anak hari ini tinggal memantapkan saja. Nah, anak-anak jangan pernah mencoba untuk sesuatu yang tidak pasti, ya. Mencoba sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita mencoba sesuatu yang tidak pasti, artinya kalau peribahasanya itu membeli kucing dalam karung. Jadi anak-anak jangan mencoba untuk sesuatu yang tidak pasti. Karolus itu selalu pasti, dari TK sampai SMA, bahkan perguruan tingginya yang ada di Jakarta, selalu pasti memberikan layanan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak semuanya. Mem Nelly mau sharing, ada salah satu guru di SMP, tidak boleh disebutkan namanya, teman Mem Nelly itu bercerita, dia itu sampai hari ini tidak tahu siapa anak tersebut, maksudnya selama proses PJJ di kelas 7, anak tersebut dari SD masuk ke SMP, guru itu tidak pernah tahu mana anak, hanya ada daftar namanya saja. Misalnya saya sebutlah namanya itu Badu. Si Badu ini murid di salah satu SMP, tapi gurunya itu tidak pernah tahu Badu itu seperti apa. Karena apa, anak-anak? Badu ini selama masa PJJ tidak pernah mengikuti pelajaran, tidak pernah mengunjungi Google Classroom gurunya, tidak pernah menghadiri Zoom, kelas Zoom bersama gurunya. Jadi hanya terdaftar nama, tetapi tidak tahu gurunya. Dan itu tidak terjadi anak-anak di SMP SIN Karolus. Mungkin anak-anak nanti boleh tanya melalui Miss Riris bagaimana pendampingan Bapak Ibu guru di sini kepada anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya proses pembelajaran, tetapi secara akademik, tapi pelajaran-pelajaran yang lainnya, baik itu penanaman nilai karakter. Bapak Ibu guru SMP SIN Karolus sangat berkomitmen untuk mendampingi anak-anak semua. Catat ya anak-anakku, Bapak Ibu guru SMP SIN Karolus, semua karyawan berkomitmen untuk mendampingi anak-anak semuanya. Itu artinya bahwa ada personal relationship, ada hubungan pribadi yang erat antara guru dan muridnya. Artinya tidak dibatasi, anak pun kapan mau berkomunikasi, Bapak Ibu guru dengan terbuka. Anak-anak mau bertanya tentang pelajaran atau sekedar sharing, Bapak Ibu guru SMP SIN Karolus sangat bersedia untuk mendampingi anak-anak. Jadi sampaikan kepada orang tua kalian bahwa Bapak Ibu guru SMP SIN Karolus sangat berkomitmen untuk mendampingi peserta didiknya di dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anak, oleh sebab itu pastikan bahwa pilihan kalian adalah SMP Karolus. Karena Karolus itu selalu pasti, tidak jual janji. Bapak Ibu guru, apa yang harus diperbaiki. Jadi menjalin komunikasi yang terbuka antara guru, orang tua itu sangat komitmen, itu dilaksanakan di SMP SIN Karolus. Jadi anak-anakku semuanya, selamat berproses bersama Bapak Ibu guru dan karyawan SMP SIN Karolus untuk hari ini, supaya kita mengenal lebih dalam. Dengan adanya kita mengenal lebih dalam, maka personal relationship kita akan sangat terbangun. Dengan adanya personal relationship, maka kita mempunyai kedekatan secara emosional. Dengan adanya kedekatan secara emosional, maka akan terbangun budaya keterbukaan, budaya komunikasi yang baik. Jadi sampaikan sekali lagi kepada orang tua kalian bahwa Bapak Ibu guru SMP SIN Karolus sangat berkomitmen tinggi untuk mendampingi anak-anak semua, baik itu secara edukasi, baik itu akademik maupun secara karakter. Oke anak-anak semua, selamat berproses bersama Bapak Ibu guru SMP Karolus. Untuk situasi saat ini, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dimanapun kalian berada, protokol kesehatan itu wajib dipatuhi. Karena itu mencerminkan salah satu
pendidikan karakter, nilai dari pendidikan karakter kita yaitu kedisiplinan. Oke anak-anak, selamat pagi, selamat berproses. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Miss Riris. Ya, terima kasih kembali kepada Mem Nelly. Gitu ya anak-anak, ya udah dengar sendiri tadi penjelasan dari Mem Nelly. Bagaimana kalau di SMP St. Carolus ini, walaupun sekarang dalam situasi pandemi, pembelajaran itu tetap berlangsung dengan konsep yang menarik. Jadi nggak cuma dikasih tugas, dikerjain, dikumpulkan. No, itu bukan SMP St. Carolus ya. SMP St. Carolus itu mengakomodasi anak-anak dengan banyak cara belajar. Bisa lewat media sosial, bisa juga lewat YouTube, bahkan juga suasana kelas pun kita hadirkan dalam PJJ yang diadakan oleh SMP St. Carolus. Jadi anak-anak tidak akan takut kehilangan situasi belajar, kayak misalnya kalau di kelas offline atau di kelas sesungguhnya kan kita ada kegiatan diskusi. Nah, jangan salah, di SMP St. Carolus diskusi secara virtual juga diadakan loh dalam pembelajaran. Jadi anak-anak bisa tetap menyalurkan ide-ide lewat diskusi dalam belajar. Nah, itu sedikit gambaran tentang proses pembelajaran yang ada di SMP St. Carolus. Baik anak-anak kelas 6 SD St. Carolus yang terkasih, selanjutnya kita akan menyaksikan video perkenalan Bapak Ibu guru dan karyawan SMP St. Carolus, juga ada video tentang pengenalan fasilitas sekolah, dan juga video kegiatan ekskul apa saja yang ada di SMP St. Carolus Bengkulu. Disimak baik-baik videonya, karena setelah itu nanti akan ada kuis pertama yang akan diberikan kepada adik-adik dari SD St. Carolus. Baik, kita sama-sama menyaksikan video perkenalan Bapak Ibu guru, pengenalan fasilitas sekolah, dan kegiatan ekskul di SMP St. Carolus. Check it out. Suaranya. Oke, ditunggu dulu ya.
Ya, gitu teman-teman dan adik-adik dari SD Sin Carolus ya. Itu tadi ada video perkenalan fasilitas sekolah, udah lihat sendiri. Mungkin beberapa adik-adik dari kelas 6 ada sih yang udah pernah main-main ke SMP ya. Jadi udah bisa lihat sendiri fasilitas di sekolah kita itu seperti apa. Yang mungkin nggak kita temuin di sekolah-sekolah lain di luar SMP Sin Carolus. Khususnya toilet yang bersih, dan masuk toilet pun kita tidak sembarangan pakai sandal dan lain sebagainya. Juga kegiatan ekskulnya juga banyak. Lalu guru-gurunya keren-keren semua, tadi udah bisa lihat sendiri ya. Dan di sini juga sudah bergabung beberapa Bapak Ibu guru, mungkin boleh bisa disapa-sapa dulu ya Bapak Ibu gurunya. Ada Ibu Diana, Bu Diana boleh dada-dada dulu dikit Kak, teman-teman adik-adik dari SD Sin Carolus. Selamat pagi Bu Diana. Ya, ini ada Bu Selamat Diana pagi. ya. Selamat pagi, Diana ini guru bahasa Indonesia. Kembali. Ya. Halo. Ini Ibu Diana. Cantik sekali pagi ini Bu Diana. Oke, lalu ada Pak Roy juga. Boleh dada-dada Pak Roy. Iya, ada Pak Roy. Kemudian ada Pak Moko, ada Bu Ika, ya, ada Bu Ika juga, ada Bu Nia, lalu ada Pak Renner, ya boleh dada-dada dulu Pak Renner sama adik-adik dari SD Carolus. Ada Bu Novi, ada Bu Vina juga. Oke, boleh dada-dada aja Bapak Ibu guru. Ada Pak Edo, kemudian ada Pak Yuda, lalu ada Bu Beata. Keluar dewek ya. Dan ada juga Bu Siwi, perwakilan dari staf tata usaha, ada Bu Siwi, ada Bu Vina juga, ada Pak Joshua tentunya tadi memimpin doa kita di awal, kemudian ada ya masih banyak yang lain. Nanti semuanya anak-anak temui di SMP Sin Carolus. Di guru-guru kita ini kece-kece banget, kreatif banget dalam mengadakan pembelajaran juga. Nah, gitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, seperti yang sudah disebutkan tadi, Miss Riris akan memberikan kuis yang pertama. Ya, tata caranya nanti setelah kuis akan dibaca pertanyaannya, silakan anak-anak yang mau menjawab boleh melambaikan tangan, boleh lewat chat atau langsung di kamera kalian masing-masing, melambaikan tangan, nanti akan dipilih siapa yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Hadiahnya pulsa ya, nanti pulsanya akan dikirimkan, nanti silakan nanti yang menjawab benar, memberikan nomor handphonenya kepada Bu Anas, nanti Bu Anas yang akan menyampaikan kepada pihak SMP Sin Carolus untuk kemudian ditransfer. Silakan disimak
Bang, pertanyaannya gampang banget, pasti gampang banget dan kalian kalau dari nyimak pasti tahu. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan nama lengkap Kepala SMP Singkarolus Bengkulu. Ayo, gampang banget nih. Silakan yang mau jawab, silakan melambaikan tangan di chat boleh biar langsung kelihatan. Misu lagi ya pertanyaannya, sebutkan nama lengkap Kepala Sekolah SMP Singkarolus Bengkulu. Ayo, hadiahnya pulsa. Oke, Gabriel, silakan Gabriel Alfonsius. Aktifkan dulu mikrofonnya sayang. Gabriel Alfonsius, silakan Gabriel. Halo Gabriel, ganteng banget. Halo. Dari kelas 6 apa Gabriel? A. Halo Gabriel, dari kelas 6 apa? 6A. Wali kelasnya siapa, Nak? Ibu Emil. Oh, Ibu Emil. Oke, Gabriel, jawabannya apa nih? Nelly VJ. Nelly VJ. Nelly VJ, oke, boleh. Boleh ya, itu nama yang tercantum di Zoom ya. Itu nama kerennya Mem Nelly. Oke, nggak apa-apa deh, benar sekali. Namanya Mem Nelly, panggilannya Mem Nelly. Nama lengkapnya Nelly Kristiana SPD. Tapi nggak apa-apa, bener kok ya. Terima kasih Gabriel ya, udah menjawab kuis yang pertama. Tunggu ya hadiah pulsanya. Oke, terima kasih. Iya, Terima kasih, Bu. Maafkan lagi mikrofonnya Gabriel. Sama-sama. Baik, ya itu kuis yang pertama. Nanti masih ada kuis-kuis yang lain loh ya. Jadi jangan lupa untuk disimak nih video-video yang akan ditampilkan di Zoom meeting kali ini. Nah, selanjutnya pengenalan tentang organisasi yang ada di SMP Singkarolus dari termasuk kakak-kakak dari pengurus OSIS, ada kakak-kakak pengurus OSIS ini ya. Kak Fania, apakah sudah bergabung? Sudah ya? Sudah, Miss. Oke, ya teman-teman dari OSIS juga ikut bergabung ini ya Kak Fania ya? Iya, benar. Nah, jadi teman-teman adik-adik dari SD bisa menyimak nanti, ini ada kakak-kakak OSISnya juga, ada Kak Tadeus, kemudian ada Kak Reka ya bener ya, ada Kak Delia, kemudian ada Kak Fania juga. Kalian bisa kenal nanti dengan kakak pengurus OSIS di SMP Singkarolus. Gitu. SMP Singkarolus juga baru saja mengadakan pemilihan OSIS begitu ya Kak Fania ya? Baru selesai pemilihan ketua OSIS ya. Sudah ada ketua OSIS terpilih yang baru. Kak Fania ini salah satu siswi yang berprestasi di SMP Singkarolus loh, adik-adik dari SD Karolus. Prestasinya banyak, pinter ngedance juga, terus ketua OSIS yang tegas dan berwibawa lah pokoknya. Miss Rilis kenal banget karena dari kelas 7 udah ngajar Kak Fania ini. Jadi kalian nanti bisa lebih mengenal tentang OSIS lewat penjelasan-penjelasan dari Kak Fania. Kak Fania gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Miss. Sehat banget nih kayaknya nih. Gimana masih ngedance? Masih? Masih ya. Dance itu bagus loh buat kesehatan. Kenapa Miss Rini bilang bagus untuk kesehatan? Karena itu salah satu bentuk workout. Jadi itu olahraga juga. Jadi buat kalian-kalian yang hobinya ngedance itu nggak apa-apa, lanjutin aja, bagus kok. Selama positif kita lakukan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, untuk stay produktif dari rumah itu perlu banget biar kita secara mental tetap sehat, secara fisik juga tetap sehat. Gitu ya Kak Fania ya, bener ya? Dan sudah ada kakak-kakak pengurus OSIS yang lain, udah ada Kak Deandra juga baru bergabung. Halo Kak Deandra. Halo, Miss. Halo, sehat ya? Sehat. Oke. Sudah mulai banyak teman-temannya yang bergabung, ini ada sekitar 10 orang ya kurang lebih. Itu. Kita tunggu dulu ya. Yang sudah bergabung ini apakah sudah melakukan pendaftaran lewat website? Adik-adik dari SD ya, sudah daftar ya? Sudah menentuk belum? Ada yang belum? Oke, nggak apa-apa, masih ditunggu dalam minggu ini. Pokoknya segera daftar, jangan sampai ketinggalan ya, karena udah pastilah di SMP Singkarolus itu menghadirkan pembelajaran yang pasti, jelas, dan tentunya berkualitas seperti yang disampaikan oleh Mem Nelly tadi. Jadi jangan lupa daftar, ingatkan papa mamanya supaya segera mendaftarkan kalian lewat website gitu ya. Udah harus menentukan pilihan nih dari sekarang.
Pilihannya kemana ya? Tentunya ke SMP Sin Carolus dong. Itu ya. Baik, kita tunggu dulu. Baik anak-anak, kita akan kembali mendengarkan penjelasan tentang OSIS dari Kak Fania. Silakan anak-anak menyimak dengan baik. Sekali lagi Miss Riris ingatkan bahwa nanti ada kuis yang berkaitan dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik Kak Fania, silakan kembali melanjutkan penjelasannya. Kepada Fania kami persilahkan. Ya, maaf tadi karena ada gangguan sedikit. Jadi kakak akan melanjutkan tentang pengurus OSIS. Jadi OSIS itu sendiri adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, kita akan melanjutkan ke poin yang keempat, yaitu bagaimana sih ciri-ciri seorang pengurus OSIS yang baik. Nah, yang pertama adalah berpikir kritis di lingkungan sekitar. Yang kedua ada menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga ada memberikan bantuan dan dukungan. Yang keempat adalah optimis dan antusias. Yang kelima adalah memberikan contoh bagi murid-murid lainnya. Nah, mungkin kalian sedikit bertanya tentang memberikan contoh bagi seluruh murid lainnya. Emang pengurus OSIS itu memberikan dampak apa sih terhadap sekolah? Nah, sebenarnya pengurus OSIS itu berperan penting dalam memajukan sekolah tersebut. Jadi, sebagai seorang pengurus OSIS, kita harus menjadi contoh bagi para murid dalam bentuk, misalnya kalian harus mengerjakan tugas dengan baik. Nah, disiplin tanggung jawab dan mengerjakan secara optimal itu adalah contoh-contoh kita untuk seluruh murid-murid di SMP Sin Carolus. Nah, poin yang kelima adalah apakah jadi pengurus OSIS itu banyak hambatan? Ya, tentu saja di seluruh kehidupan orang pasti punya hambatan ya, tentunya. Nah, bahkan di kehidupan sehari-hari kita sudah melihat banyak sekali hambatan yang kita temukan ataupun kesulitan yang kita temukan. Sebagai pengurus OSIS, kita pun menjadikan hambatan itu sebagai sumber motivasi tentunya. Nah, motivasi ini adalah hambatan yang membuat kita berkembang. Nah, hambatan ini sendiri kita mencari apapun masalahnya, kita mencari detail-detail terdalam untuk memperbaiki suatu kesalahan kami agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi lewat masalah itu kami meneliti kembali apapun kesalahan kami supaya tidak terjadi di event atau acara selanjutnya, supaya tugas-tugas kami pun tidak terhambat. Nah, kakak akan memberitahu kalian satu solusi penting untuk menjadi pengurus OSIS, yaitu adalah berkomitmen. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mem Nelly di pembukaan tadi tentang komitmen. Nah, komitmen sendiri adalah janji. Janji sendiri ini kita sudah sering ya menyampaikan kepada seseorang, misalnya saya berjanji untuk mendapatkan nilai bagus, nilai yang terbaik di kelas. Nah, janji itu sebenarnya penting ya teman-teman. Janji sendiri ini menciptakan suatu kepercayaan. Nah, seperti yang Mendeli tadi bilang, berkomitmen untuk melayani tentunya, juga untuk mengajarkan adik-adik semua yang akan masuk ke SMP Sin Carolus. Nah, komitmen ini sendiri kalian berarti memberikan kepercayaan kepada SMP Sin Carolus untuk adik-adik didampingi oleh guru-guru yang lainnya. Nah, dari komitmen ini sendiri kami pun belajar untuk mempertahankan janji tersebut. Nah, jika kalimat yang sudah keluar dari bibir, maka lakukan hal tersebut dan jangan sama sekali menghilangkan kepercayaan tersebut, karena kalian tahu sendiri bahwa kepercayaan itu mahal harganya.
Nah, di komitmen sendiri sangat berperan pada kegiatan OSIS. Contohnya seperti kakak yang misalnya sering mendapatkan tugas di pengurus OSIS. Nah, di komitmen ini sendiri kakak berjanji untuk menyampaikan, misalnya seperti sekarang, menyampaikan perihal mengenai pengurus OSIS dengan baik. Nah, itu adalah komitmen kakak untuk menjadikan kalian pengurus OSIS selanjutnya di masa yang akan datang bila kalian juga mengikuti di SMP Singkarulus. Nah, jadi kakak harap di sini kalian mendapatkan sebuah gambaran tentang pengurus OSIS tentunya. Nah, dan selanjutnya kakak juga berharap banyak untuk kalian bisa berada di angkatan kami, di angkatan selanjutnya sebagai pengurus OSIS. Nah, terima kasih juga untuk semua adik-adik dan semoga kalian juga tetap bersemangat untuk menjalankan semua kegiatan kalian, tetap positif dan semangat terus. Sekian penjelasan dari kakak, semoga berguna untuk kalian bila kalian juga ingin menjadi pengurus OSIS untuk selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Fania. Terima kasih untuk penjelasan singkatnya, tapi ngena banget ya. Jadi adik-adik yang tertarik untuk jadi pengurus OSIS nanti di SMP Sin Carolus, boleh ya mulai dari sekarang mempersiapkan diri. Seperti kata Kak Fania tadi, yang nomor satu itu yang penting adalah komitmen. Karena menjadi pengurus OSIS ini kalian sudah berlatih berorganisasi sejak dini, dan itu manfaatnya bagus banget untuk kehidupan kalian nanti ketika kalian terjun ke dalam masyarakat sesungguhnya gitu ya. Jadi terima kasih banget untuk Kak Fania atas penjelasannya tentang OSIS, organisasi siswa intrasekolah gitu. Ya, baik adik-adik terkasih, selanjutnya kita akan melihat testimoni, kita akan mendengarkan, bukan melihat ya, mendengarkan testimoni dari salah satu siswa berprestasi di SMP Sin Carolus ya. Siapakah dia? Orangnya sudah bergabung di Zoom ini, dan mungkin beberapa adik-adik ada yang kenal, dulu sempat jadi kakak kelasnya mungkin waktu di SD ya. Ada Kak Maria Princess Lia atau Kak Meme biasa dipanggil. Kak Meme sudah bergabung ya. Silahkan mengaktifkan kameranya Kak Meme. Halo Kak Meme. Iya, nah itu suara imut Kak Meme sudah terdengar ya. Ini adalah salah satu siswa berprestasi di SMP Sin Carolus. Ya, adik-adik perlu tahu, Kak Meme ini jago banget di semua mapel. Semua mata pelajaran dibabat abis sama Kak Meme. Pokoknya semua bisa, mapel apa aja. Public speaking juga oke, bahasa Inggrisnya juga keren. Bisa ngedance juga lagi-lagi ya. Ini apalagi K-pop gitu, Kak Meme jago deh pokoknya. Nah, nanti kita akan mendengar apa aja sih testimoni atau cerita-cerita seru dari Kak Meme selama belajar di SMP Sin Carolus. Nah, Kak Meme ini sama dengan Kak Fania, sekarang duduk di kelas 9 ya. Kalau Kak Fania tadi di kelas 9 D, sekelas juga nih Kak Meme sama Kak Fania ini sekelas ya. Jadi mereka bersaing sehat karena dua-duanya berprestasi. Nah, Kak Meme ini juga merupakan salah satu siswa berprestasi yang baru saja mengikuti kompetensi sains nasional bersama Kak Egi. Untuk Kak Meme mapel IPA dan Kak Egi itu mapel IPS. Nah, mereka berdua ini tentunya mendapatkan peringkat yang baik. Di provinsi, Kak Meme dan Kak Egi ini memperoleh peringkat kedua terbaik di provinsi, dan di nasional untuk Kak Meme berada di peringkat 72 dari 204 peserta, dan Kak Egi mendapat peringkat 79 dari 204 peserta juga. Nah, yang bergabung dalam open house hari ini adalah Kak Meme. Kak Meme gimana kabarnya? Sehat, Kak? Baik, Miss. Sehat ya. Terdengar sekali dari suaranya yang imut dan ceria itu yang paling ikonik dari Kak Meme, suaranya imut banget gitu ya. Kita akan mendengarkan testimoni dari Kak Meme, silahkan disimak dengan baik. Siapa tahu nanti ada pertanyaan lagi untuk kuis berikutnya. Kepada Kak Meme dipersilakan. Kak Meme, mohon maaf, apakah mau share screen? Ada yang perlu di-share untuk PPT Share mungkin? screen tapi melalui Pak Roy, Miss. Oh ya udah, dari Pak Roy ya.
Hai adik-adik, apa kabarnya? Oke. Yang terhormat, Mem Nelly selaku Kepala Sekolah SMP Sinkarus Bengkulu, Bu Agnes selaku Kepala Sekolah SD Sinkarus Bengkulu, dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini, serta teman-teman dan adik kelas kalian. Oke, jadi sekarang kakak bakal sharing singkat pengalaman kakak selama bersekolah di SMP Sinkarus Bengkulu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Kak Maria Priscilia, biasa dipanggil Kak Maria atau Kak Mei Mei. Halo. Oke. Halo Pak Yoga. Next slide-nya Pak Roy, tolong. Nah, kakak mau tanya nih sama kalian. Di antara kalian ada nggak sih yang suka sama pelajaran IPA? Kalau suka bisa angkat tangannya, kakak bisa lihat di sini. Ada beberapa ya yang suka. Nah, buat kalian, kakak mau kasih tahu nih ke kalian semua, terutama yang suka sama pelajaran IPA, bahwa di SMP Sinkarus itu terdapat lab yang terdapat alat-alat membantu proses pembelajaran serta ketika kalian melakukan eksperimen. Boleh next slide-nya dulu, Pak? Nah, di SMP Sinkarolus itu ada 4 lab, yaitu lab biologi, lab fisika, lab TK, dan lab bahasa. Di lab biologi dan lab fisika itu ada berbagai alat yang dapat kalian gunakan untuk mendukung proses pembelajaran serta kegiatan eksperimen kalian. Kakak sendiri selama bersekolah di SMP Sinkarolus sering sekali melakukan eksperimen, dan itu benar-benar seru. Kalian wajib coba setelah bergabung di sini. Dan gak lupa di SMP Sinkarolus gurunya berkualitas. Jadi ketika kalian belajar, kalian dapat terbantu dan mendorong kemampuan kalian menjadi lebih baik. Boleh next slide-nya, Pak? Nah, karena kakak sendiri secara pribadi suka banget sama IPA, kakak memutuskan untuk bergabung di klub IPA. Klub IPA kegiatannya apa aja sih, Kak? Kok kakak mau masuk situ? Boleh next slide-nya, Pak? Nah, di klub IPA ada 2 kegiatan utama. Yang pertama yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa mengikuti LKIR. LKIR adalah Lomba Karya Ilmiah Remaja yang sekarang bisa disebut KOPSI atau Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Dan juga dilakukan pembelajaran yang bertujuan untuk memilih satu siswa yang menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti KSN atau Kompetisi Sains Nasional, seperti yang kakak ikutin bulan lalu. Tetapi Kak, kalau misalnya kami nggak gabung klub IPA, bisa nggak sih kami ngelakuin percobaan atau eksperimen? Bisa dong, karena sekolah kita, SMP Sinkarolus, memiliki program setiap akhir semester yaitu PBR atau pembelajaran berbasis riset. Jadi bagi kalian yang nggak bergabung di klub IPA, kalian juga tetap bisa melakukan percobaan atau eksperimen. Tetapi bukan cuma klub IPA ya yang ada di SMP Sinkarolus, tapi ada juga klub bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPS, dan berbagai ekskul lainnya yang dapat kalian pilih untuk mengisi waktu luang. Boleh next slide-nya, Pak? Baik lagi ke topik utama, yaitu sharing pengalaman. Kakak berkesempatan untuk mengikuti 2 lomba pada tahun 2018 dan 2019, yaitu LKIR, dan puji Tuhan berhasil meraih juara 1 di kedua lomba tersebut. Dan satu kesempatan lagi yang baru kakak lakukan di bulan lalu atau kegiatan yang kakak lakukan yaitu KSN atau Kompetisi Sains Nasional di bulan November. Kakak berhasil meraih juara 2 di tingkat provinsi dan berhasil masuk ke tingkat nasional. Meskipun di tingkat nasional kakak belum berhasil meraih juara, tetapi kakak bersyukur banget atas pengalaman yang sudah didapat. Kalian tahu kan CC5+? Bagi adik-adik SD pasti sudah pernah mendengar, karena di SD juga pasti sudah diajarkan. CC5+ sendiri adalah nilai-nilai Tarakanita yang diajarkan oleh sekolah di Yayasan Tarakanita. CC5+ sendiri merupakan pendidikan karakter yang diajarkan siswa
diajarkan pada siswa, dan itu menjadi program unggulan dari sekolah-sekolah Yayasan Tarakanita. Karena sepengetahuan kakak, hanya sekolah Tarakanita yang mengajarkan pendidikan karakter, dan sejujurnya pendidikan karakter itu sangat penting bagi setiap siswa. Karena kalau misalnya attitude kita buruk, tetapi kita memiliki kemampuan baik dan community. Oke, bisa next slide-nya, Pak. Nah, kita udah sampai di akhir nih, tapi kakak mau ngingetin ini poin utama yang harus kalian ingat. Kakak harap setelah mendengar ini kalian semakin bersemangat untuk mengembangkan kemampuan akademis maupun non-akademis kalian, bukan hanya di satu bidang, misalnya di bidang IPA atau MTK, tetapi di bidang minat dan bakat kalian. Dan yang paling utama, kakak mau mengajak kalian untuk bergabung di SMP Sin Carolus Bengkulu. Seperti yang sudah kalian dengar tadi kan, fasilitasnya, guru-gurunya, kualitas siap murid dan gurunya sangat baik. Jadi kalian, kakak tunggu, kakak harap kalian bergabung secepatnya ke SMP Sin Carolus Bengkulu. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dijawab kuisnya setelah ini mungkin. Oke, sampai jumpa. Iya, terima kasih Kak Meme untuk penjelasannya dan sharing serta testimoninya tentang SMP Sin Carolus ya. Udah dengar sendiri gimana Kak Meme berproses selama 3 tahun di sini dan prestasi yang dia dapatkan ini atau kesempatan-kesempatan yang dia dapatkan semuanya keren-keren. Jadi adik-adik jangan ragu loh untuk bergabung di SMP Sin Carolus, berproses bersama akan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan bakat diri kalian yang akan kalian dapatkan di sini, baik dari lomba maupun dari kegiatan ekskul dan klub seperti yang udah dijelasin oleh Kak Meme tadi. Terima kasih ya Kak Meme untuk testimoninya. Nanti SMA-nya lanjut lagi ke SMA Sin Carolus tentunya gitu. Selanjutnya kita akan melihat video testimoni dari 2 alumni SMP Sin Carolus yang pernah juga menjadi guru tamu pada saat PJJ. Jadi 2 orang ini sekarang salah satunya sudah profesinya adalah dokter dan yang satu lagi adalah seorang dosen. Keren kan? Nah, siapakah mereka? Kita akan lihat videonya bersama-sama. Check it out. Selamat pagi, perkenalkan saya Rables Ginting. Saya bekerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penempatan sebagai dosen asisten ahli di Universitas Tanjung Pura. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tarakanita, khususnya SMP Sin Carolus Kota Bengkulu, yang sudah mempercayakan kepada saya sebagai guru tamu pada mata pelajaran ekonomi. Pertama kali ketika dihubungi, saya sangat bersyukur karena saya bisa membagikan ilmu kepada adik-adik di SMP Sin Carolus, di mana antusias mereka sangat luar biasa di dalam belajar bersama, bahkan mengetahui lebih lagi bagaimana lembaga ekonomi keuangan saat ini di Indonesia. Selain itu, saya sebagai alumni SMP Sin Carolus tahun 2006 merasa bersyukur karena saya pernah dididik di SMP Sin Carolus oleh guru-guru yang luar biasa, di mana ditanamkan nilai integritas, disiplin, tanggung jawab, bahkan toleransi antar umat beragama. Nah, nilai itu yang saya implementasikan di dalam kehidupan saya bermasyarakat pada saat saya menempuh pendidikan, bahkan pada saat saya bekerja sebagai seorang dosen. SMP Sin Carolus, jaya selalu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Yokolina Wongso. Saya alumni SMP Sin Carolus Boromios Bengkulu. Profesi saya adalah dokter. Ya, perasaan saya waktu itu kaget ya, tapi juga sekaligus senang mendapatkan kesempatan untuk memberikan pelajaran PJJ.
Saya kira cukup baik untuk antusiasme anak karena terlihat dari begitu banyak pertanyaan yang mereka tanyakan ketika PJJ itu berlangsung. Nah, dan juga ada juga beberapa anak yang bertanya di langsung direct message ke saya lewat WA. Pastinya bagus, bagus. Saya cukup bangga karena begitu kreatif, inovatif, baik kepala sekolah dan guru-guru dalam memberikan pelajaran online bagi anak-anak. Pastinya perasaan saya bangga bisa menjadi alumni SMP Sinkarolus Bengkulu karena banyak ya nilai-nilai yang saya dapatkan sewaktu saya sekolah sampai sekarang. Pertama rasa kekeluargaan yang masih erat sampai sekarang dan selalu memberikan energi positif, memberikan semangat untuk terus belajar, berkarya. Ya saya harap juga ini terus berlangsung untuk adik-adik semua yang sekarang sedang belajar di bangku SMP. Itu saja, semoga SMP Sinkarolus Boromius makin berjaya, makin sukses dan melahirkan banyak anak bangsa yang berbakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sekolah, kepala sekolah dan guru-guru karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan dan sharing ilmu kepada anak-anak SMP Sinkarolus Boromius. Ya, baik Bapak Ibu dan adik-adik terkasih, itulah tadi testimoni dari 2 alumni kita yang sudah berprofesi menjadi seorang dosen salah satunya, dan yang satunya lagi adalah seorang dokter. Pasti di sini banyak nih yang cita-citanya pengen jadi dokter ya. Jadi jangan lupa untuk menjadi dokter ataupun dosen ataupun profesi apapun yang kalian cita-citakan, tentunya dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri dengan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Nah, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pensi, ya ini di acara puncak nih. Kalau di open house realnya biasanya ini pensi yang paling ditunggu-tunggu. Nah, sama dalam open house virtual ini pun kita ada pensi, tapi nanti dalam bentuk video. Sebelum kita masuk ke pensi, Miss Riris kembali akan memberikan kuis yang masih berhadiah pulsa. Nah, akan saya berikan 1 pertanyaan dengan hadiah pulsa sama seperti tadi. Anak-anak yang mau menjawab silahkan mengacungkan tangan dengan waving ya, melambai, boleh di chat saja supaya kelihatan langsung siapa yang duluan dada-dada gitu ya. Pertanyaannya gampang banget nih ya, silahkan didengarkan. Sebutkan nama organisasi siswa yang ada di SMP Sinkarolus dan apa kepanjangannya. Silakan. Ayo, silakan, gampang banget kan? Silakan waving atau dada-dada yang mau jawab. Oke, Vincent, Fritzen, siapa itu namanya? Fritzen Evan, bener ya? Silakan diaktifkan mikrofonnya, Nak. Ya, panggilannya siapa nih? Agak susah misalnya spelling your name. Siapa panggilannya? Sensen ya. Oke, Sensen. Ganteng banget Sensen hari ini gitu ya. Sehat Sensen? Sehat, Bu. Sehat. Oke, Sensen. Jawabannya apa nih organisasi yang ada di SMP Sinkarolus beserta kepanjangannya? OSIS. Oke, kepanjangannya apa? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Very good, keren banget. Berarti menyimak. Terima kasih Sensen. Nanti ditunggu pulsanya ya, ditransfer sama-sama. Oke, boleh dinonaktifkan lagi mikrofonnya. Oke, ya itu kuis kedua. Nanti masih ada kuis-kuis yang lain. Jadi silahkan menyimak lagi penjelasannya. Bisa dari materi yang tadi, bisa dari materi yang akan dijelaskan berikutnya. Oke, kita akan masuk ke pensi. Kita akan mulai melihat video-video kreativitas dalam pentas seni dari kakak-kakak yang ada di SMP Sinkarolus. Kita akan mulai dengan pensi yang pertama, yaitu ada pembacaan puisi oleh Kak Rumondang. Check it out.
Lentera Edukasi. Rumondang Bako. Derap langkah kian sunyi tak terdengar. Jejak pun kembali menghilang. Tak ada tanda kehidupan di sana. Hanya kerinduan yang selalu membara. Tempat yang dulu ramai dengan tawa, tempat penghuni generasi bangsa, tempat mengukir nestapa dan bahagia, kini harus tertunda sementara. Bangunan yang indah tuk dinikmati, corak khas sebagai penentu jati diri, dan tempat yang setiap pagi kudatangi sebelum pandemi menyerang negeri ini. Sekolah, ya, wadah untukku mendapat ilmu. Sekolah yang menanamkan nilai karakter, mengajarkan kedisiplinan, menjunjung tinggi kejujuran, dan sekolah yang mempertegas toleransi. Enggan untuk dibungkiri, sekolahku mengajarkan nilai KPKC. Lingkungan yang asri dan harmoni mengisi suasana yang syadu mengiringi. Guru yang ramah dan berwibawa, fasilitas dan organisasi yang berkualitas, menjamin kenyamanan yang berkelas. Tentu, seragam pun tampak serasi. Pahit jika akan meninggalkan sekolah ini. Banyak kenangan yang terpatri. Langkah kaki ingin kembali, tapi serasa angan untuk dimiliki. Kelak, suatu saat nanti, biarlah kuukir nama alma mater sebagai bukti balas dari insan ini, yaitu diriku sendiri. Ya, begitu pembacaan puisi dari Kak Mondang dari kelas 9A. Nah, Kak Rumondang ini adalah salah satu pembaca puisi yang terbaik di SMP Sin Karolus karena dia sering banget mengikuti ajang lomba baca puisi, kemudian aktif juga di kegiatan pramuka, berprestasi dan juga adalah salah satu pengurus OSIS. Jadi nanti adik-adik dari SD Sin Karolus bisa mencontoh prestasi dan juga bakat-bakat terpendam yang baik dari yang sudah dilakukan oleh Kak Rumondang ini. Nah, untuk informasi juga, puisi tadi itu murni dikarang oleh Kak Mondang sendiri. Jadi betapa produktifnya padahal sedang masa pandemi, tidak berjumpa dengan Bapak Ibu guru, khususnya guru bahasa Indonesia ya. Tapi Kak Mondang terproduktif, bisa berkarya, bikin puisi yang keren banget seperti itu tadi dan sesuai dengan realita yang sedang kita alami pada saat situasi pandemi ini. Keren banget ya. Lalu selanjutnya sebelum kita masuk ke video berikutnya, ada kuis lagi. Silakan siap-siap nih. Siapa yang mau dapat pulsa, silakan bersiap-siap. Pertanyaannya masih pertanyaan yang gampang-gampang. Nanti pertanyaan terakhir baru yang hadiah pulsanya gede, baru pertanyaannya agak sulit.
Oke, pertanyaan ketiga untuk kuis. Silakan siap-siap ya. Sebutkan 3 nama guru laki-laki yang ada di SMP Sin Carolus beserta mapel apa yang diajarkan. Ayo, silakan. Gampang banget. Bahkan bapak gurunya ada di sini nih. Kalian bisa, aduh, lihat-lihat dulu nih, ngeklik dulu nih. Ini Pak siapa nih gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Sekali lagi Miss ulangi ya. Sebutkan 3 nama guru laki-laki di SMP Sin Carolus beserta mapel apa yang mereka ajar. Silakan siapa yang mau jawab? Oke, Michael Satya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Yang pertama. Halo Michael. Halo. Kamu dari kelas 6 apa, Nak? 6B. 6B, oh 6B juga. Oke, ini rame nih dari 6B yang jawab nih. Silakan Michael, boleh dijawab? Satu, Yang pertama, siapa? Yang pertama Pak Roy, mata pelajaran Pak Roy. fisika. Oke. Yang kedua Pak Moko, pelajaran IPS. Oke, good. Yang ketiga Pak Giri dalam mata pelajaran matematika. Very good, keren banget itu Pak Roy-nya senyum-senyum, Pak Moko senyum-senyum ya, disebut namanya, ada Pak Giri juga. Ya benar sekali, ini 3 guru cakep di SMP Sin Carolus dan guru laki-lakinya semuanya cakep-cakep ya, jadi jangan takut. Terima kasih Michael, nanti ditunggu pulsanya ya. Oke, ya selanjutnya kita akan lihat video berikutnya, untuk pensi berikutnya. Nah, kali ini video yang akan ditampilkan adalah solo vokal, ya menyanyi. Siapa di sini yang suka nyanyi? Pasti banyak ya. Solo vokal yang berikut ini akan dibawakan oleh Kak Delia. Nah, Kak Delia apakah ada di Zoom ini bergabung? Tadi sepertinya ada. Halo Kak Delia. Halo Miss. Halo, wah ini si cantik ini. Ya, terima kasih sudah bergabung di Zoom ya Kak Delia. Nah, Kak Delia gimana kabarnya? Sehat Kak? Sehat. Sehat banget ya. Nah Kak Delia ini adik-adik baru saja mengikuti ajang FL2SN. Tentunya semua udah tahu ya ajang ini, ajang bergengsi ini. Dan bahkan Kak Delia ini udah ikut 2 kali. Tahun sebelumnya dan tahun ini di masa pandemi pun tetap ikut. Nah Kak Delia ini berhasil mendapat peringkat kedua untuk vokal solo FLS2N tahun 2020 di tingkat provinsi. Benar begitu ya Kak Delia ya? Iya Miss. Ya Kak Delia ini nggak cuman berbakat di bidang vokal loh teman-teman, dia juga jago dalam video editing, juga sering terlibat dalam proses pembuatan video-video di SMP Sin Carolus, pinter nyanyi udah jelas gitu ya, pengurus OSIS juga. Oke, kita akan menyaksikan video vokal solo dari Kak Delia. Check this out. Siapa
keren banget. Boleh kasih applause dulu dong ya di tempat masing-masing buat Kak Delia, keren banget ya. Kak Delia boleh diaktifin dong mikrofonnya. Boleh tanya-tanya dikit nih. Ya. Bisa nyanyi sekeren itu latihannya gimana sih? Latihan otodidak atau mungkin ada guru les pribadi? Yang pasti mamanya dong ini guru lesnya pasti biasanya. Gimana Kak Delia boleh sharing dikit? Kalau dari aku sih bisa nyanyi itu karena kan emang suka musik. Juga kalau ada lagu gitu langsung kayak pengen hafal gitu kan. Jadi dari situ coba-coba nyanyi juga dibantu sama ibu kan. Jadi ya bisa kelatih juga gitu vokalnya. Oke, keren banget ya. Inilah salah satu prestasi siswa berprestasi di SMP SIN Karolus. Jadi nanti kalian bisa seperti Kak Delia, boleh mencontoh yang positif seperti ini dan bakat kalian bisa dikembangkan bersama dengan SMP SIN Karolus. Oke, terima kasih Kak Delia atas sharingnya sedikit dan juga videonya tadi. Selanjutnya kita kuis lagi, kuis yang keempat. Nah, ini oh ya, tadi ada yang nanya ya, boleh nggak Miss kalau udah jawab lagi? Nah, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang belum dulu. Jadi yang sudah dapat pulsa, jangan jawab lagi ya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang belum menjawab. Baik, oke, pertanyaan keempat. Silahkan disimak baik-baik. Pertanyaannya gampang banget. Sebutkan 2 fasilitas sekolah yang ada di SMP SIN Karolus yang belum tentu dimiliki oleh sekolah lain di luar SMP SIN Karolus. Silakan. Yang mau jawab, ayo. 2 fasilitas sekolah yang ada di SMP SIN Karolus yang nggak dimiliki sama sekolah lain di luar SMP SIN Karolus. Silakan yang mau jawab boleh melambaikan tanya. Oke, sudah ada yang menjawab lewat chat ini ya. Aurelia Meira Nadine. Silakan diaktifkan mikrofonnya, sayang. Aurelia. Iya, Miss. Iya, oke. Aurelia mana wajahnya? Cantik sekali. Aurelia dari kelas 6 apa, sayang? 6B. 6B lagi. Aduh, 6B menguasai nih hari ini ya. Wali kelasnya tadi siapa? 6B lupa, Miss Riris. Bu Anas. Bu Anas. Oh, Bu Anas ya ada nih. Wah, ini anak-anaknya jago-jago nih Bu Anas. Yang lain juga nanti masih ada quiz berikutnya. Oke, Aurelia, silakan disebutin 2 fasilitas yang ada di SMP SIN Karolus yang belum tentu di sekolah di luar punya juga. Silakan. Yang pertama, budaya memberi salam pada guru. Dan yang kedua, budaya berjalan di kiri. Oke, bagus sekali ya. Bahkan jauh dari ekspektasi nih. Gak cuma menyebutkan fasilitas, tapi budaya. Budaya juga termasuk fasilitas yang kita miliki di sini ya. Bener banget, gak semua anak-anak di sekolah lain itu dididik untuk berjalan di kiri, kemudian memberi salam pada Bapak Ibu guru. Kalian boleh cek sekolah lain. Belum tentu ada yang Bapak Ibu gurunya tuh setiap pagi standby di depan menyalami kalian ketika sebelum pandemi. Ya gitu ya. Terima kasih Aurel, jawabannya keren banget. 2 budaya penting yang disebutkan oleh Aurel tersebut. Ditunggu nanti pulsanya ya. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian masih lihat pensi lagi ya kita ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video duet gitar ya. Duet gitar nih dari gitaris, salah satu gitaris keren di SMP SIN Karolus, yaitu ada Kak Daniel. Nah, Kak Daniel ini sudah 2 kali mengikuti FLS 2N gitu ya. Dia mengikuti cabang duet gitar dan dua-duanya sudah berhasil mendapatkan juara. Yang pertama waktu itu sampai ke nasional bersama dengan Kak Iman, sekarang sudah di SMA. Dan tahun ini pada saat masa pandemi ini, Kak Daniel ini kembali mengikuti ajang FLS 2N untuk cabang duet gitar bersama dengan Kak Jonathan Niapinem. Dan mereka kemarin sudah selesai mengikuti untuk tingkat provinsi gitu ya. Jadi ini bakat yang keren banget dan pasti di antara kalian banyak yang suka bermain gitar. Boleh dilihat contoh prestasi yang dihasilkan oleh Kak Daniel. Kita lihat videonya bersama-sama.
Oke, adik-adik, itu tadi penampilan duet gitar dari Kak Daniel dan Kak Nata ya. Sekarang Kak Daniel duduk di kelas 9 dan Kak Nata ini di kelas 8. Nah, kalian tahu nggak apa sih yang keren dari penampilan duet gitar ini tadi yang beda dan keren? Bisa dilihat ya pengambilan videonya itu di tempat yang berbeda. Dan itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan ketika melakukan gitar duet live langsung dari tempat yang sama karena situasinya pandemi kan jadi tidak boleh berdekatan, maka pengambilan take videonya ini secara terpisah. Jadi satu dari rumah dan Kak Daniel kemarin itu dari sekolah. Nah, inilah yang menjadi tingkat kesulitan dan spesialnya dari duet gitar Kak Daniel dan Kak Nata ini bahwa mereka memiliki sense yang bagus sekali di musik sehingga bisa menyatukan nada itu walaupun berjauhan dan itu keren banget. Dan mereka berdua berhasil mewakili Provinsi Bengkulu untuk mengikuti ajang FLS2N tingkat nasional tahun ini di masa pandemi ini. Keren banget kan? Dan kalian nanti bisa melanjutkan apa yang sudah kalian ini lakukan ketika kalian bergabung di SMP SIN Karolus. Oke, masih mau kuis lagi ya? Iya, oke. Kuis lagi nih. Kuis yang bentar. Oke, ke kuis berikutnya tadi sudah pertanyaan tentang fasilitas. Oke, selanjutnya ini adalah kuis terakhir ya. Ini kuis terakhir. Hadiah pulsanya paling besar. Silahkan anak-anak menyimak. Boleh didengarkan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya gampang banget, tapi hadiah pulsanya gede. Oke, silahkan didengarkan ya. Sebutkan 3 hal menarik yang bisa adik-adik simpulkan tentang SMP SIN Karolus. Silakan. 3 hal menarik menurut kalian yang bisa kalian simpulkan tentang SMP SIN Karolus. 3 aja. Boleh, silakan. Ayo, yang mau jawab, silakan melambaikan tangan. Boleh lewat chat atau langsung live. Silakan, ada yang mau jawab? Masih mikir? Oh, Agatha. Oke, silakan Agatha. Mikrofonnya di-on kan? Oke, Agatha, panggilannya siapa nih? Kairi. Kairi dari kelas 6 apa, Nak? 6B. 6B lagi. Kasih tepuk tangan dulu nih buat 6B, buat Bu Anas. Gila, keren banget. Anak-anaknya aktif-aktif sekali. Oke, Kairi. Boleh dijawab 3 hal menarik menurut Kairi tentang SMP SIN Karolus. Gurunya ramah-ramah, berkualitas, lingkungannya bersih, Oke. sama fasilitasnya lengkap. Very good, gila keren banget. Kasih tepuk tangan dulu loh. Ya, itu ya udah jelas ya, lingkungannya bersih, gurunya ramah-ramah, keren juga, kemudian fasilitasnya lengkap. Di mana lagi ada sekolah gurunya yang ramah, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, dan tempat untuk belajar. Terima kasih Kak Eri, nanti ditunggu ya pulsanya paling gede dapatnya nanti lewat Bu Anas. Oke, terima kasih Kak Eri. Ditunggu bergabung di SMP SIN Karolus. Baik anak-anak, nah ini video terakhir, puncak acara pensi kita yang ditunggu-tunggu banget. Dan semuanya rata-rata sekarang lagi lagi ini banget lah, lagi in banget, lagi pada suka, nggak anak SD, anak SMP, SMA, bahkan di kalangan dewasa pun lagi suka banget yang namanya K-pop, ya K-pop, kemudian musik-musik western sekarang lagi produktif banget ya. Kalau anak-anak tahu aplikasi TikTok itu, di mana orang sekarang lagi banyak berkarya lewat dancing dan lain-lain. Nah, kita juga punya dancer keren nih di SMP SIN Karolus. Jadi bakat-bakat dancing ini banyak banget di SMP SIN Karolus. Dan nanti adik-adik yang di SD sudah punya bakat terpendam bisa menyalurkannya di SMP SIN Karolus. Nah, kita akan menyaksikan video duet dance dari 2 orang kakak kita yang cantik nih, kayaknya bergabung juga nih di Zoom ini. Ada Kak Cinta dan Kak Raina. Apakah Kak Cinta dan Kak Raina ada di Zoom? Ada ya? Boleh sedikit bersuara dulu, aktifkan mikrofonnya Kak Cinta dan Kak Raina. Halo Kak Cinta, Kak Raina. Halo Miss. Halo, iya ini Kak Cinta dan Kak Raina. Wah, sudah di sini nih orangnya. Boleh dada-dada dulu Kak sama adik-adiknya. Nah, ini 2 orang dancer keren kita nih. Dan nanti kalian akan lihat videonya seperti apa nih. Nah, ini juga difasilitasi. Jadi Kak
Kak Cinta dan Kak Raina ini juga sudah pernah mengikuti lomba dance modern waktu itu. Kemudian juga mereka ini jago juga di tari tradisional. Jadi apa nih? K-pop oke, western oke, tari tradisional oke, musik doll oke juga. Nah, betapa berbakatnya nih kakak-kakak yang dua ini. Jadi kalian bisa nih nanti mencontoh bakat mereka. Oke, Kak Cinta dan Kak Raina boleh kasih sharing-sharing dikit, suka dancing dari umur berapa? Kak Cinta dulu. Dari umur berapa suka dance? Jadi kalau kakak itu suka dance. Kuat lagi suaranya, Kak. Nggak kedengaran suaranya Kak Cinta, mungkin dideketin HP-nya. Oke, ya. Jadi kakak mulai suka dance itu umur 3 tahun. 3 tahun itu mulai suka kayak gerak-gerak gitu. Terus mulai kelas 4 SD, mulai mempelajari kayak gerakan-gerakan tari, dan berujung mengenal K-pop itu sekitar kelas 6 SD, dan sampai sekarang kakak gabung ke suatu grup dancer Bengkulu. Dan sampai sekarang kakak bakal hobi yang namanya dance. Oke. Terima kasih Kak Cinta. Lanjut Kak Raina. Kalau Kak Raina dari umur berapa nih suka dancing? Mulai suka dance itu awal kelas 6, dan semenjak SMP itu mulai sering pensi-pensi. Nah, dari situ jadi tampil dan jadi suka banget sama dance. Nah, berarti ini ya Kak Raina ya, berarti Kak Raina sama Kak Cinta selama di SMP Sinkarulus, hobi kalian ini tersalurkan nggak, terfasilitasi nggak nih? Tersalurkan lewat banyaknya pensi yang diadakan. Oke, Kak Cinta juga ya, tersalurkan ya? Gitu ya. Nah, itu bisa dilihat kalian punya hobi apa di SMP Sinkarulus bisa tersalurkan dengan baik melalui kegiatan pensi yang sering diadakan dan juga ajang-ajang perlombaan. Oke, gak usah nunggu lama-lama, kita lihat video pamungkas pada hari ini untuk kegiatan pensi, yaitu duet dance dari Kak Raina dan Kak Cinta. Check this out. I'm addicted 끊임없이 말을 걸어주는 나의 에스파 이런 교감 너의 존재 날 다른 차원으로 이끌었지 난 세상 중심에 You're in the flesh 내 모든 액션
say 예쁨이 난 행복해 나를 불쌍해하는 네가 내 눈엔 더 불쌍해 네 맘대로 내 사랑을 끝낼 순 없어 We are the lovesick girls 예쁨 없이 난 아무 의미가 없어 Lovesick girls 모두 결국 떠나가고 내 눈물이 묻혀져도 아프고 또 아파도 But we're still looking for love Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Reka Acintia dan Kak Raina Monica. Keren banget kan ya? Ya, oh ya Kak Cinta ini juga nggak jago di dancing, dia juga jago di video editing loh. Jadi sering terlibat juga untuk pembuatan video editing juga untuk video-video sekolah. Jadi ya ini keren banget. Pokoknya kalian yang bergabung nanti di SMP SIN Carolus, nggak usah khawatir, bakat-bakat terpendam kalian itu akan tersalurkan dengan baik di sini dan akan difasilitasi juga tentunya seperti yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kalian dalam kegiatan pensi kali ini. Ya baik adik-adik, kita hampir tiba di penghujung kegiatan kita hari ini. Seperti yang sudah kita saksikan tadi bahwa banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah kakak-kakak kalian di SMP SIN Carolus tunjukkan. Bahkan di masa pandemi ini mereka tetap produktif untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan dan juga berkaya dari rumah masing-masing. Nah itu bedanya SMP SIN Carolus dengan SMP lainnya. Tidak semua sekolah memfasilitasi bakat dan juga kegiatan produktif seperti ini pada masa pandemi ini. Jadi sekali lagi jangan ragu dan pastikan diri kalian segera bergabung di SMP SIN Carolus Bengkulu. Baik anak-anak, nanti akan di-sharekan link Google Form untuk anak-anak SD SIN Carolus kelas 6 isi yang berisikan kesan dan pesan kalian dalam mengikuti kegiatan open house ini. Jadi nanti anak-anak akan menerima link yang akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Silahkan anak-anak mengisi dengan baik tentang kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan open house hari ini. Gitu ya, jadi ditunggu nih yang belum daftar, segera daftar, sampaikan ke orang tuanya untuk segera mendaftarkan kalian melalui website. Gitu. Ya, sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Doa akan kembali dibawakan oleh Pak Joshua. Kepada Pak Joshua dipersilahkan. Oke ya. Baik, terima kasih Miss Riri. Marilah Bapak Ibu serta anak-anak terkasih, kita kembali hening sejenak untuk berdoa. Bapak Joshua di sini memimpin secara agama Katolik, anak-anak Bapak yang lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada kegiatan open house secara virtual ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan lancar. Kami berterima kasih dan bersyukur atas kegiatan ini yang sudah kami rasakan melalui Roh Kudus-Mu. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam kasih-Mu pada pertemuan ini. Demikian pula Bapa, berkatilah kami semua yang sudah terlibat dalam pelaksanaan open house ini. Semoga hasil kegiatan kami sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi kami, sehingga kami semakin memantapkan hati untuk berproses dan bergabung di SMP SIN Carolus Bengkulu. Demikianlah Bapa doa yang kami ucapkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra,
Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Joshua. Baik anak-anak terkasih dari SD Sin Carolus dan juga kakak-kakak OSIS serta Bapak Ibu Guru, tibalah kita pada penghujung acara kita hari ini. Sekali lagi Miss mengingatkan jangan lupa untuk segera mendaftar di website dan juga tetap jaga kesehatan, tetap stay safe and healthy at home, dan juga don't forget to stay happy at home. Jangan lupa nanti linknya jadi diisi, sampaikan salam dari Bapak Ibu Guru SMP Sin Carolus untuk orang tua kalian di rumah, tetap jaga kesehatan, dan selalu berpikiran positif, serta selalu tetap produktif dari rumah. Ditunggu bergabung bersama SMP Sin Carolus. Sebelum kita tutup, mari kita kembali lagi melantangkan salam Tarakanita bersama-sama. Silakan mikrofonnya boleh diaktifkan supaya rame ya. Yuk kita sama-sama ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sampai ketemu di SMP Sin Carolus. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata ya. Terima kasih. Sampai